guys, balik lagi sama saya Ermani. Kali ini saya ada di Kuta. Wah, Kuta Pak, banyak orang komplain nih tentang Kuta. Katanya sekarang tuh udah bener-bener mati ya, nggak ada orang. Sepi sih, pakai banget. Sepi banget sih. Oh, Emang. sorry. Ini kenalin dulu, ini sama Pak. Eka saya. Ini sama Pak Eka ya, dia teman kantor saya, rekan kerja saya. Pak Eka ini dari kantor Sunrise Sanur. Nah, kali ini kita mau nge-review salah satu hostel ya Pak. Hostel. Hostel di Kuta. Nah, Pak, ini lokasinya itu ke pantai berapa lama sih Pak? Nah, ini saya bisa bilang lokasinya paling lama cuma 5 menit ya. 5 menit Jalan kaki. ke pantai? Jalan kaki. Jadi lokasi properti ini bener-bener deket banget dengan pantai gitu. Dekat dengan Berapa meter Pak? paling maksimal tuh 350 meteran lah mungkin ya. 350 meter mungkin, iya 5 menit sih Pak. Iya, 5 menit jalan kaki. Kalau saya mungkin 8 menit apa 7 menit. Oke. Deket kok, nggak jauh. Jadi ke arah sana. Nah, ini saya inget banget Pak nih. Dulu saya sering banget ke sini, saya suka banget makan soto ceker. Ada di sebelah sini. Iya, sebelah bener. Ini Soto Di Ceker. sebelah sana itu ada. Nggak tahu kok, banyak pojokan makanan pinggir street food di sini banyak bagus-bagus. Nah, terus Malam-malam terutama. Nah, itu juga ada. Dulu sering banget makan bubur di pojokan sana. Sama satu lagi Des, coba kamu lihat ke sebelah sana Des. Nah, itu kan ada kayak gang tuh. Nah, itu iya. Itu gang itu tembusnya bisa ke Beach Walk, atau juga kalau anak-anak gaul itu mereka bisa ke Sky Garden. Dulu sebelum tutup. Dulu sebelum tutup ya, sekarang udah tutup ya. Nah, oke deh kalau gitu nanti kita langsung masuk aja ya. Kita lihat tempatnya seperti apa. Oke? Ayo Des. Kita ada di lobi sekarang. Oke, Pak, mungkin bisa bantu jelasin nih, kita sekarang ada di mana, Pak? Ya, jadi ini ada 10 kamar totalnya. 8-nya privat, 2 diubah menjadi hostel ya. Jadi ada dormitory jatuhnya dia gitu. Dormitory, pada nggak tahu kan? Nanti kita lihat ya. Ini kita sekarang ada di lobby ya. Kita Ya, ada kita di di lobby. lobby. Nah, di lobby ini ada resepsionis area, Resepsionis, ada juga restoran kecil ada ya. restoran kecil ya, ada kitchennya, Ada ada kitchennya. toiletnya, terus ada kamar. Kita langsung lihat kamarnya Dari guys kamarnya ya. aja yuk, Mas. Ini berarti berapa lantai Pak? Ini ada 3 lantai ya. Mas. 3 lantai. Ini lantai satunya, ada ini 2, ada lantai 3. satu nih. Nah, coba Pak jelasin. Tadi apa Bapak bilang? Ini dormitory. Dormitory itu apa Pak? Dormitory itu satu kamar yang ada banyak tempat tidurnya. Oh, itu sebutannya dormitory? Biasanya orang menyebutnya dengan dormitory. Jadi sebenarnya Saya nggak tahu loh. tren perhotelan kalau yang saya lihat di Kuta adalah lebih ke arah seperti ini. Bahkan yang paling kecil, yang paling lebih ekstrim lagi itu kamarnya, tempat tidurnya kayak kapsul dia. Jadi kapsul hotel Oh, ya. kapsul yang sekarang memang Bener-bener kayak kemarin tuh kapsul bener-bener- gitu Mas. Nah, ini kan kita sebutnya Nah, bunk bed. Ini bunk bed dan Ini apa namanya sebutnya bunk dormitory secara umum disilahkan ya. Ya, nah ini memang market untuk hostel ini untuk backpacker mungkin Iya, ya. betul. Backpacker. Nah, jadi kenapa seperti ini? Nah, mungkin juga kan banyak orang yang memang kalau stay di sini kan nyari yang budget ya, Pak. Yang budget. Heeh. Lokasinya sebenarnya juga bikin menarik. Jadi segmen pasarnya memang backpacker, terus bukan wisatawan yang middle dan up. Iya, enggak. Karena lokasinya emang bener-bener enak buat nongkrong, jalan kaki kemana-mana Iya. di Kuta. Jadi segmennya kayak begitu. Nah, dalam kondisi pandemi yang sebelum pandemi, tempat ini okupansinya cukup tinggi. Kita sekarang ke lantai Ya, berapa kita sih, ke lantai yang lain ke atas yuk. Pak? Nah, ini Lumayan. lantai 2 nih. Nah, lantai 2 dua. ini Ini private. yang private. Private. Jadi ini satu kamar, model kamarnya double ya, queen size-nya. Iya. Terus Toilet ya? Toilet juga ada. Nah, ini sekarang kita ada di lantai 2 ya. Di Lantai lantai 2 ini ada berapa kamar nih, Pak? Ada 6 ya. Ada 6 kamar ya. Kamar. Ada 6 kamar, semuanya private ya? Private di sini semua. Semuanya private. Private. Nah, ini Pak, range harganya itu berapa ya, Pak? Di kisaran 300.000 ya. 300.000 Untuk kondisi normal ya. Per malam. Per malam, ya. Oke. Tapi itu Pak, mereka kan namanya nih bed and breakfast. Iya. Nah, dulu tuh saya ingat banget Pak, ada salah satu band namanya Bed and Breakfast. Ini kalau anak-anak tahun 80 pasti tahu nih.
bed and breakfast. Nah, tapi bed and breakfast itu American ya Pak, kayaknya. Yes, itu emang istilahnya orang Amerika. Nah, Amerika banget. Jadi Amerika apa banget. sih bed and breakfast itu? Sebenarnya simpelnya hanya nyediain kamar sama sarapan aja. Sesimpel itu. Pemahamannya cuma sesimpel itu. Sediain kamar sama sarapan dan harganya murah gitu. Kalau di Amerika sih biasanya istilah ini dipakai untuk orang-orang anak-anak mahasiswa menyewakan apartemennya sendiri untuk orang lain. Itu kayak Airbnb, cikal bakalnya kurang lebih seperti itu dia. Mungkin Gitu. Airbnb dulu mengadopsi Memang, dari itu ya? Iya, memang Airbnb awalnya dari situ namanya Airbnb, bed and breakfast gitu. Itu kepanjangannya gitu. Loh, saya baru tahu Pak, serius? Gitu ya. Pak, di lantai 3 ada apa nih? Lantai 3 ada lebih ada taman ya, bukan taman sih ya. Ada deck aja sih, upper deck aja mungkin sih. orang-orang yang nginep di sini misalkan Bisa mau santai santai, atau mau apa. makan di atas boleh atau Kita cuma lihat. iya, mau kerja juga bisa, ada meja, kursi. Ada siapa ini? Ini kalau dari lantai 3 Pak, view-nya gedung-gedung semua. Iya sih, unfortunately emang begitu sih karena Kuta sudah bangunan semua isinya gitu Pak, ya. saya kayak berasa lagi di Jakarta Pak, yang di daerah kota itu kayak gini. begini emang gitu. Kayak gini nih. Pak, tadi kan Bapak sebut kalimat hostel. Nah, ini kadang saya suka agak bingung. Hostel sama homestay bedanya apa Pak? Bedanya kalau homestay itu yang punya rumah tinggal di situ. Oh gitu. Kalau hostel itu emang jenis yang basic banget sebenarnya karena nggak ada fasilitas yang lain. Ini sebenarnya cenderung memang disebut cuma untuk tidur hostel ya? cuma untuk tidur gitu. Jadi nggak ada kolam renang, nggak ada yang lain lagi, cuma tempat tidur sama breakfast udah gitu. Oh, kamu tahu nggak Des, homestay sama hostel bedanya? Baru tahu. Oke, berarti homestay sama hostel ada apa lagi ya? Guest house. Guest house kadang-kadang dia punya fasilitas yang cenderung sedikit lebih. Oh, ada kolam ya Ada biasanya. kolam, mungkin Oh, bisa disebut iya, begitu. bener-bener. Ini properti ini kan dijual ya? Iya, dijual. Dijual. Ini luas tanahnya berapa Pak? Ini 5 are, 532 kurang lebih. Kalau bangunannya kurang lebih 400-an ya. Kalau 5 ada orang bingung Pak, yang bukan orang Bali Pak. Oh, Ada iya. apa sih? Satu are itu 100 meter persegi, jadi kurang lebih 500 meter persegi. 500 meter persegi ya Bang. Harga dibuka di 20 miliar. Oh, Tap- 20 miliar. M. Terus, jadi di sini ada bangunan utama, ada rumah di sebelah, dan ada minimarket. Nah, itu termasuk Pak. Ya, itu termasuk bangunannya semuanya termasuk gitu. ke sini. Sampai ke sana ya. Satu harga tapi dapatnya hostel, dapat minimart, Minimart, sama dapat sama rumah. dapat rumah, Wah, betul. ini oke banget sih. Betul. Nah, Dan itu harga masih bisa nego. bisa nego. Negonya berapa Pak? Nah, itu nanti kita Negonya bicarakan ketemu dulu, kalau ya kan? serius ketemu dulu. Negonya ketemu bisa. dulu. Itu bisa. Rasa. Oke deh kalau gitu. Pak, thank you loh ya. Saya udah Sama-sama. diajak ke sini. Untuk teman-teman investor ya, mungkin ini lebih tepatnya Lebih tepatnya ke investor. ya. Nah, untuk teman-teman yang memang suka berinvestasi, investor silahkan. Ini tempatnya, lokasinya oke banget. Lokasinya oke banget, timingnya bagus banget untuk membeli properti. Iya, iya betul. Kalau misalkan mau beli properti Sekarang saatnya. Dan kenapa sih harus Bali? Karena Bali ini Ya, boleh dibilang pandemi ini bencana gitu ya seluruh dunia. Dan tapi ini tidak akan selama-lamanya. Betul. Jadi akan ada satu titik pariwisata di Bali akan kembali Loh, seperti semula. udah mulai Pak. Dan ini aja udah mulai ya saat kita bikin video ini udah mulai rame nih domestik Tadi itu. saya lihat Bandara Ngurah Rai Iya. udah ini kan. Udah mulai Terus itu. juga yang mau penyeberangan dari sana tuh Pak ke Nusa Oh Penida. iya, udah Aduh, mulai udah betul. rame. Udah rame. Jadi sekarang kan ya memang orang tuh kayaknya saya udah capek nih dengan corona udah gitu. terserah deh bodo amat gitu ya. Nah, Betul. jadi kalau misalkan kalian memang investor, silahkan kontak saya, tanya-tanya apapun, tanya lokasi dan lain-lainnya Pak. Silakan, Harga ya. masih nego. Atau misalkan kalian mau tanya-tanya juga tentang hotel-hotel yang dijual di Bali apa aja sih? Masih ada lagi di listing saya juga. Nah, tuh. Di mana aja sih? Boleh kontak kita ya. Pak, thank you ya. Sama-sama, terima kasih sudah mereview listing ini. Iya, semoga nanti ada yang ini ya, ada yang Semua ada tertarik, yang tertarik, ya. Ha-ha. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa kalian komen, like, and subscribe. Atau misalkan kalian punya ide-ide, tolong dong review ini apa properti di Bali ya. Bisa. Kita selamat dulu Pak. Selamat.